pertama, kalian kan bikin struktur project di sini ada controllers, terus ada DAOs, ada model, tools, sama views gitu ya. Semuanya bikin struktur project kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, kalian kan butuh MySQL JDBC driver. Semua udah masukin librariesnya ya. Iya, sudah Kak, aman. Terus kalau kalian pakai NetBeans, kalian nyari ini ada di mana? Ini yang saya kasih. Itu apaan sih? Kalian tahu nggak? Itu URL database DBHR. Ya, URL-nya ya. Terus dapat itu dari mana? Ada yang tahu? Nah, di sini saya hapus dulu. Dilihat dulu aja ya, dilihat. Nanti habis ini mau dicoba silakan. Kalau di NetBeans kalian bisa pilih ke tab services, klik kanan di database, new connection. Nah, ini drivernya disesuaikan dengan kalian punya driver. Kalau kalian install NetBeans dan JDK-nya barengan, harusnya MySQL JDBC driver ini udah ada. Tapi kalau misalnya terpisah, kalian harus download dulu yang namanya MySQL Connector Java ya. Udah itu di add, baru di next. Nah, port default dari si MySQL itu adalah 3306 ya, yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian ganti si portnya ini, berarti di sini juga harus disesuaikan untuk MySQL-nya. Ya. Terus hostnya localhost itu saat kalian panggil localhost /phpMyAdmin, berarti itu hostnya adalah localhost atau komputer kalian sendiri. Gitu ya. Database name-nya apa? Kemarin? user management yang HR ya, yang Bohong. Yang DBHR lah. Apa user management? Underscore HR. Mungkin kepada mga udah tanggo hindi ko na sa Ya, ada iklan ya. Ya, di BHR ya. Kita pakai yang di BHR. Username-nya root, passwordnya kosong atau petik-petik ya. Kalau kalian mau cek password sama ini kalian ada di sini. phpMyAdmin. Usernya root, passwordnya petik-petik. Harusnya kalau kalian install dari awal default harusnya sama. Nanti kalian tes connection. Nah, ini adalah URL GDBC URL-nya. Ini yang kalian copyin. Pastiin connection-nya succeed ya. Oke. Udah itu kita next. Ini di next saja. Di finish. Nah, dari apa yang kalian buat di sini, koneksi services. Ini tuh seperti kalian mirroring si database ke NetBeans. Jadi kalian bisa aja pakai gini. Melakukan query di sini. Gitu. Itu bisa ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kalian dapat si servicesnya, tadi kalian bisa cari di sini. Kalau tadi nggak sempat nge-copy, kalian bisa dapetin database URL-nya di sini. GDBC. Ya. Dan itu yang kalian copyin ke tools DB Connection. Ke sini. Oke. Ini kalian copy. Kalau kalian tes untuk ini DB connection-nya bentuknya kayak gini ya. Di bawah bentuknya seperti ini. Oke, semua udah bisa ya di situ ya. iya, sudah Kak. Kita lanjut ya. Saya tanya dulu sama kalian di PPT saya ada banyak pertanyaan di sana. Salah satunya ini, class for name maksudnya apa?
Itu untuk memanggil nama driver yang diimport tadi nggak sih? Memanggil nama drivernya ya. Oke, Iya. Arfan ya. Oke, sip. Oke, sip. Ada yang tahu ini apaan? Itu kan URL-nya database localhost kan Kak? Di DBC Terus URL ya. username, Ya. Ini username sama password. sama password. Nah, caranya kalian tahu ini apaan? Caranya gini. Baca di sini. Ya. Ini namanya Javadoc atau Java Documentation. Jadi kalian baca di sini ada string URL, string user, sama string password. Ya, oke. Kita lanjut. Ada yang tahu kenapa harus pakai try catch? Untuk mengecek DB-nya terkoneksi atau tidak, Kak? Ini karena kita hubungannya dengan database rawan error ya, makanya kita perlu try catch atau exception handling. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu region ini atau di model ini nampung apa? Buat nampung data nanti yang mau ditampilin bukan sih Kak? Soalnya dia pakai setget. Yes. Betul. Jadi ini bentuknya adalah struktur database-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian di table region punya ID sama name ya kalian di sini tulis ID sama name. Gitu ya. Oke. Ini struktur. Jadi kita masuk ke region DAO. Ini dulu deh di get all. Get all ya. Lihat line 31 sama line 46. Jadi ini gunanya untuk menyimpan tampungan untuk hasilnya ya. Tampungan untuk hasilnya disimpan dalam list region. Namanya regions. Ini ada string query-nya. Dari database itu, kalau kalian menggunakan JDBC, itu kembaliannya adalah dalam bentuk result set. Ya. Jadi bentuknya namanya result set. Di sini prepare statement query menggunakan koneksi ya. Koneksi.prepare statement query di execute nanti proses yang ini 37 sampai 42 ini proses mengcopy satu persatu apa yang ada dari database. Kan tadi bentuknya result set ya. Satu persatu di copy ke dalam region di add. Jadi ini proses mengcopy di sini ya. Oke. Dari method get all ada yang bingung? Ada yang bingung? Nggak ada? Kak, itu Kak untuk yang line 38 kan itu ya membuat region di inisialisasi baru kan Kak ke new region tuh result set get ini tuh isinya tuh apa itu Kak? Saya tanya dulu, kamu tahu nggak new region terus ada parameternya dua ini disebutnya apa? Dia itu apa sih? Konstruktornya dari kelas region, Kak. Constructor ya. Ini namanya constructor. Konstruktornya ya Kak? Iya, betul. Jadi ini constructor untuk proses set data. Ada di OOP ya? Ada di OOP. Iya. Yang mau ditanya apa, Arfan? Result set.getInt ini maksudnya. Ya, itu berarti kan nanti yang isi parameter dari konstruktor itu kan? Iya enggak Kak? Ambil dari database, betul. Result set ini ngambil dari database, diisi ke dalam region ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di PPT saya ada pertanyaan apakah ada yang aneh dari code ini? Itu yang di bagian akhir regionsnya pakai S Kak.
Yang mana? Akhir mana? Region 41. at. Harusnya S gitu ya? Harusnya nggak pakai S nggak sih, Kak? Gimana? Soalnya Lihat saya errornya di sini. Lihat dulu. Regions ini adalah list of region. Lihat ya. Oh iya, Kak. Maaf, Kak. Kalau region ini adalah objek yang akan di-add ke list. Gitu ya. Oke, Kak. Oke. Nah. Ya, ada yang tanya lagi? Nggak ada yang tanya? Ada yang aneh nggak di sini? Seharusnya ada yang aneh. Kalau kalian sadar dari OP. Dulu kita pernah belajar OP ya? Array list region itu ya. Yang mana? Anehnya? Yang array list region juga atau gimana? Yang list region, new array list, regions. Harus di apa? Harus ada region yang implementation itu kan? Region implementation. Maksudnya apa sih? Oh itu Kak, Mas Di dalam array list yang itu buka kurung itu region. Oh, maksudnya gini. Iya, maksudnya. Enggak harus. Buktinya bisa. Ya ini Kak, kalau saya mungkin regions-nya itu tak menaruh tipe data array-nya Kak. Regions-nya menaruh tipe data array. Maksudnya apa? Anehnya kenapa? Kan regions itu sama dengan new array list. Jadi harus ada kurung apa ya namanya? Kurung array-nya Kak. Hah? Di datanya. Itu kan dia makainya ini kan ini kan dia tipe datanya array Kak. Jadi harus pakai sip data bentuk array-nya Kak. Maksudmu kayak gini? Hah? Iya Kak. No. Ini bukan array. Ini namanya list. List itu sebuah penampung yang tipe datanya length-nya dynamic. Ini gua harus ngejelasinnya agak susah nih. Gini. Kalau kalian bongkar di series 3, di collection ada list example. Nah, array Mau nampilin nama fieldnya yang tabil itu nggak sih? tampilin dari mana? Ngambil nama field tabelnya nggak? Ini yang result set ini ngambil dari database ya. Ini di set ke objek pakai setter. Iya. Nggak ada proses nampilin di sana.
Kak, saya boleh nanya nggak? Kak? Oke kak. Saya ingin tanya Kak, itu kalau return itu nggak kenapa nggak di dalam try itu ya Kak? Itu setelah while return legends nggak bisa ya Kak kalau gitu ya? Kak? Kalau kamu punya return, semua yang ada di bawahnya return itu akan tereksekusi. Makanya error di sini. Missing return statement. Oke baik Kak, terima kasih Kak. Ada lagi? Mau tanya Kak, itu kalau kan itu query-nya tuh select bintang from region. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu struktur database-nya berubah itu nanti gimana Kak? Kalau struktur database-nya berubah, kamu ngurusinnya di model, bukan di DAO-nya. Mungkin Jadi itunya tetap bintang. tetap. Atau kalau kamu mau bolak-balik ya nggak masalah. Cuma kan kalau bintang ini kan yang general ya. Maksudnya kamu Ya. ngambil semua datanya. Ini data pertama, data kedua, ya. Ya. Oke. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Masih bingung sih Kak. Yang get integer itu 1 sama get string 2 itu dia ngambil dari mana ya Kak? 1 dan 2 itu. Lihat ini. Baca ya. Oh, kolom index ya. Kalau kamu select bintang from yang tampil kira-kira apa? Ini kolom indeks 1. Yang ini. Yang Ya, ini kolom ya, indeks ya. 2. Paham ya? Paham ya. Nah, ini kalau dilihat, ini ada 2 metode sebenarnya. Bisa kolom indeks atau kolom label. Kalau kolom label kamu harus pakai kayak gini. Gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Makasih dah. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Lanjut ya? Jo. Kalau dites, caranya kayak gini. Saya tanya sama kalian. RDAO.getAll return type-nya apa? Array list. No, bukan. List. List apa? List region. List of region ya. Jadi kalau kalian ingat, mungkin yang di kelas saya pernah saya bilang, kalau misalnya kalian ada tanda sama dengan, ini ya, artinya sebelah kiri dan sebelah kanan setara. Ya, ingat ya. Kalau ada sama dengan, sebelah kiri sama sebelah kanan setara. Kalau kalian mau menampung si list ini dalam sebuah variabel atau sebuah objek, berarti tipe datanya harus disamakan. Iya, betul, disamakan. Disamakan ini apa? List of region lagi Kak. List of region. Ya, gini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin misalnya region sama dengan kalau kalian mau mensubstitusikan ini dengan regions. Gitu ya.
Sampai situ paham? Sampai situ paham? Udah ya? Udah ya? Sudah? Sudah? Ini kalau kalian OP-nya kurang, kalian pasti kesulitan. Nah, ada yang aneh nggak dari code yang saya blok? Itu mungkin ini Kak, datanya udah dimasukin di constructor, tapi di bawahnya ada setter. Yes, betul. Jawabannya siapa? Rido ya? Berarti kalau supaya itu nggak 2 kali gimana caranya? Bisa pakai constructor aja Kak. Terus apa yang harus dihilangkan? Line berapa? Line 39 sama 40. Itu ya. Oke. Saya akan modifikasi sedikit code-nya. Kalau misalnya kalian mau tanya, kalau kalian kebingungan tanya. Bingung nggak? Bingung nggak? Nggak bingung ya? Nggak bingung ya? Itu yang atas dihilangkan cuma pakai yang bawah gitu. Bingung nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya kan kalau misalkan yang tadi regionnya kan diinisialisasi dulu, tapi kalau ini kan langsung masukin buat ngambil si ngambil get ini sama get stringnya ini. Betul. Makasih loh dijelasin. Sabrina berarti nggak bingung ya? Ya, alhamdulillah. Teman-teman yang lain ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang bingung ya? Kalau nggak ada yang bingung, silakan kalian implementasi. Saya mau balikin code-nya. Udah ya? Itu tadi untuk tes get all-nya caranya gitu. Terus ini untuk tes si insert-nya. Tes insert ini kalian lihat dulu dari RDAO-nya. Region DAO-nya. Apa tipe data kembalian dari method insert? Apa return type-nya? Bolehan Kak. Boolean. Apa Boolean. parameter dari method insert? Metode Region. yang di model. Region ya. Jadi ini satu Class set data region. ya. Satu set data. Oke, ingat ada satu set data. Nah, kalian lihat sini. Cek sama punya kalian apa bedanya method saya sama method kalian. Nggak ada bedanya? Sebentar Kak, itu kalau di run salah nggak sih Kak? Error maksudnya?
Errornya kenapa coba? Ininya, hipotesanya gimana? Soalnya kan tadi kan saya kan udah nyoba yang insert terus error karena nggak ada regions. Kan itu insert into regions. Sedangkan kalau nggak salah di DBHR itu cuman region nggak pakai S. Oke. Berarti harusnya ini region, terus apa lagi? Ini juga ya? Iya sih? Iya kak. Benar ya? Oke, sip. Thank you, Abrina. Terus apa lagi? Bagian mana yang kalian nggak ngerti? Kak mau nanya yang values itu kenapa tanda tanya ya kak ya? Tanda tanya. Ini. Iya, yang bagian itu. Waktunya tuh cukup terbatas, jadi saya tidak bisa menyediakan banyak waktu untuk diskusi. Tapi kalau misalnya kamu mau tanya lagi, boleh tanya lagi. Ini intinya untuk nge-replace ini set int1 ini nge-refer ke tanda tanya pertama, set string 2 nge-refer ke tanda tanya kedua. Itu paham dulu ya sampai situ ya? Oke. Paham kak, Paham ya? Sekarang pertanyaannya kenapa harus ada tanda tanya? Kan malah membingungkan gitu ya. Padahal kan kalian bisa aja dengan yang namanya concatenation atau concat ya. Ya nggak? Misalnya di sini dikasih region.get region ID. Misalnya gitu. Bisa kan? Iya nggak? Ya, bisa Kak. Bisa kan? Jadi ini kan nggak perlu kan Iya. yang bawa, ya nggak? Ya. Nah, jawabannya adalah karena alasan security. Kalau kalian pernah, saya kasih ini dulu ya. Ini kalian boleh searching, namanya SQL injection itu bukan yes, Injection. attack. SQL injection. Gimana cara menghindari SQL injection attack? Namanya salah satu caranya namanya adalah parameterize query. Jadi kalau yang kalian lihat tadi tanda tanya itu adalah sebuah parameter di dalam query. Ini untuk menanggulangi yang namanya SQL injection. Parameterize query bentuknya banyak. Jadi ada di beberapa framework tulisannya kayak gini. Ada yang tulisannya kayak gitu. Terus ada yang titik 2 A, titik 2 B. Nah, apapun simboliknya, ini disebutnya parameterize query. Sebuah parameter di dalam code. Gitu ya? Oke? Oke kak, paham kak. Makasih kak. Ya. Oke. Ada lagi. Ada yang mau tanya? Saya mau nanya model kak, itu dia model itu nama kelasnya harus sesuai sama yang di DB ya? Ini ya, di model ya. Pertanyaannya harus sesuai atau enggak? Tidak. Lebih baik, ya. Sama halnya kayak gini nih. Ini kan saya kasih region ID di sini. Padahal kan di database-nya ID ya enggak sih? Iya, benar kak. Nah, sebenarnya ini sebuah contoh yang salah juga. Harusnya bagusnya sih disamakan. Ada caranya kayak gini. Rubah tuh semuanya. Ya enggak? Set get ID di sini name gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke region DAO, ini bentuknya adalah region get ID, region get name.
Bagusnya kayak gitu. Jadi kalau kalian tulisnya tadi region.getRegionID kan ada sebuah pengulangan yang sebenarnya tidak perlu. Nah ya, saya undo, kita lihat lagi ke sini. Region ini objeknya .getRegionID. Kan ada pengulangan yang nggak perlu dah. Bagusnya tanpa itu. Gitu ya. Baik, saya paham. Makasih Kak. Ya. Yang mau tanya lagi? Ada yang bingung si insert ini gimana cara kerjanya? Ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ini. Namanya prepare statement. Oke. Namanya prepare statement. Jadi sebelum sebuah statement itu di-execute, ini kan statementnya ya. Ada yang namanya prepare statement. Kalau kalian bongkar ke sini, nih bongkar ya. Nih, bongkar ke sini. Kalian juga yang kalian taruh di prepare statement ini, return type-nya, lihat sebelah kanan. Return type-nya adalah prepare statement. Jadi kalau misalnya kalian mau merubah, misalnya gini ya. Gini. Ini cukup susah. Prepare statement ps kalau kalian di apa ya direkonstruksi menjadi dua buah statement, bentuknya jadi kayak gini. Prepare statement get result set. Jadi sebelum sebuah query itu di-execute, dia bentuknya adalah prepare statement. Nah, kalau tadi sebelumnya di sini ini bentuk mudahnya, jadi prepare statement udah itu dot execute query. Tahu dari mana kalau dot execute query itu kembaliannya result set? Dilihat dari Java doc-nya. Jadi cara kalian ngebedah codingan itu kayak gitu. Dibedah satu, digabungin lagi, dibedah satu, gabungin lagi. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Tanya Pak, Ya. bedanya prepare statement sama create statement apa ya Pak? Sama apa? Create statement. Create statement. Ya kayaknya ada create statement. Di mana? Saya pernah lihat. Iya nak, ya create statement. Di mana di? Saya kasih linknya ya kayak. Boleh. Semoga saya bisa jawab ya. Soalnya Contohnya. jadi di sini banyak banget ini. Ada belum? Itu tadi cuma kalau misalnya create statement itu query-nya itu dimasukinnya di execute query gitu Kak. Mana? Ini Kak di yang saya share link. Kamu share di mana sih? Yang di chat ini Kak, di chat apa Johannes Berkun. Oh. Java result tutorial. Oke. Prepare statement yang mana yang enggak? Yang statement ini. Halo.
bedanya dimasukin query dia masukin query gitu Kak. Bisa. Ini cuma cara lain doang sih. Cuma cara lain doang. Emang JDBC ini ada beberapa cara. Reverse statement, result set. Iya. Ini cuma cara lain doang sih. Berarti beda cara aja, nggak ada bedanya berarti Kak. Cuma beda cara doang. Ya, oke, Kak. Makasih Kak. Kalau prepared statement itu dia dilakukan maksudnya query-nya disiapkan dulu ya. Query-nya disiapkan dulu baru di-execute nanti. Nah, jadi contoh misalnya kalian punya parameterized query. Di sini kan parameterized query ya. Parameterized query ini nggak bisa langsung di-execute. Dia tetap harus pakai prepared dulu. Gitu. Karena query-nya disiapkan dulu, di-set dulu satu-satu, baru di-execute di belakang. Gitu ya Kurniawan ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya. Kita lanjut ya. Kalian kalau coba tes .java-nya, ini juga harusnya bisa. Ada yang mau tanya dulu? Sampai situ? Itu kan insertnya kan ini Kak masih satu-satu. Kalau misalkan banyak data gitu gimana caranya Kak? Kalau banyak data maksudnya bulk insert ya? Ya. Sebenarnya di sini nggak ada, tapi kalau kamu nanti mungkin kejawabnya mungkin di framework. Jadi kalau kalian udah pakai framework tuh caranya tuh gampang banget. Ada kalau nggak salah insert all juga bentuknya nanti yang kamu masukin dalam bentuk list kalau nggak salah kayak gitu. Kalau ini kan dapatnya satu-satu ya. Iya. Oke. Makasih Kak. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang bingung dulu? Kalau nggak ada yang tanya, saya kasih kalian tugas. Cek di sini. Ada tugas JDBC ya, jangan JDBC 2 ya, karena itu JDBC 2 mau saya rubah-rubah. Lihat di sini. Ini kalian nggak perlu kumpulin ke saya. Perlu nggak perlu deh. Nggak perlu ya. Nggak perlu kumpulin. Ntar dulu. Kalian 20 orang. Kalau kalian nggak ngumpulin, saya yang ribet. Ngumpulin. Kalian ngumpulin ya. Sorry ya. Kalian ngumpulin dalam bentuk video ya. Aduh, kayaknya saya salah. Tulis JDBC aja ini. Nah, saya jelasin dulu tugasnya. Deadline-nya besok jam 10 ya. Deadline-nya besok jam 10. Oke. Deadline-nya besok jam 10. Lihat dulu. Jadi, tadi kan kalian bikin region DAO. Saya minta kalian bikin sebuah interface namanya iRegion DAO. Dan kalian bentuk struktur project-nya dibuat jadi kayak gini. Yang atas konkret, yang bawah interfaces. Jadi isiannya ada di atas ini, interface-nya ada di bawah. Metodenya gimana? Metodenya ada 5, ada get all, get by ID, insert, update, delete. Ya. Jadi nanti kalau kalian bikin adanya di DAOS, interfaces di sini ada 5 metodenya ya. Get all, get by ID, insert, update, delete. Untuk yang insert sama get all, ini kan udah contohnya ya. Nanti kalian tinggal berkreasi dengan yang belum ada. Di sini ada get by ID, update, sama delete. Nanti kalian implement dari iRegion DAO. Tugasnya itu aja.
Dan nanti kalian bikin testingnya, berhasil gagal, terus kalian jelasin dalam bentuk video 5 menit. Ya, ada yang mau tanya? Saya mau penasaran aja sih Kak. Yang untuk insertnya itu sama select line-nya bisa dicoba gak Kak di Kakak? Saya penasaran sama soalnya saya gagal mulu nyobanya. Takut beda aja gitu. Dites ya? Iya Kak. Bisa ya? Oh Ini. iya. Baik. Terus ini kalau kalian insert bentuknya kayak gini. Gagal ya? Count doesn't bla bla bla. Oh, saya punya count. Kalian punya count juga nggak? Nggak ada Di ya? saya nggak ada Kak. Jadi Nggak ada ya? tadi saya udah coba insert bisa masuk. Oke, bisa masuk ya. Berarti ntar dulu struktur database saya yang saya rubah dulu kalau kayak gitu. Bentar, saya hapus dulu punya saya ya. Ini buat contoh kemarin soal region count. Kita coba lagi ya. Tes. Unknown column count in new. Ntar dulu, ini di mana? Unknown column count. False. Connect. Connect. Region. View data. ID sama name. Tidak ada count ya. Apa berhubungan dengan trigger itu enggak deh? Kenapa? Apa berhubungan dengan trigger? Kayaknya saya ada triggernya mungkin ya. Ntar dulu. Kok kamu tahu saya punya trigger? Karena new itu kan new. Oh iya. Bagus. Berhasil ya? Terus kalau misalnya kita select ke atas. Masuk ke 6 ya. Tahu nggak kenapa 6? Karena yang kelima sudah kehapus Kak. Udah pernah di-insert terus kehapus. Loh kan saya masukinnya 0. Ya kan auto increment Kak. Betul. Karena auto increment ya. Jawabannya itu. Oke deh. Bisa ya Randika ya? Iya, udah lancar Kak. Tinggal prakteknya. Iya. Teorinya udah. Prakteknya. Tinggal prakteknya. Kan seru ya. Kalian melengkapi baris-baris yang kosong di sini. Di get by ID, update sama delete. Saya kasih tahu dulu get by update sama delete ini mirip seperti insert. Mirip seperti insert ya. Mirip seperti insert. Yang get by ID ini mirip seperti get all. Ada tapinya. Return type-nya berbeda. Kalau si get all itu bentuknya list of region, artinya ada list di dalamnya region. Region itu composite data type juga, jadi ada beberapa data di dalamnya ya, bukan data tunggal. Nah, sedangkan si region ini bukan list, jadinya cuma ada satu data di sini, tapi di dalamnya ada ID sama name gitu ya. Perbedaannya di sana. Yang menarik ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi?
Besok jam 10 ya. Besok jam 10 ya. Oke. Oke. Baik Kak. Besok Baik, jam Kak. besok jam Saya rasa makin ke sini tugasnya makin susah ya. Saya rasa makin ke sini tugasnya makin susah. Jadi semoga kalian beruntung dan berhasil mengerjakan tugas yang ada. Ya. Oke. Oke, Kak. Dokumentasinya juga dibuat Kak. Apanya? Dokumentasi juga dibuat ya? Dokumentasi itu maksudnya yang mana? Yang maksudnya di screen PDF Kak. Input. PDF-nya. Ya. Perlu dong. Kan syarat ketentuannya ini ada PDF sama ada video, ya nggak? Oh iya. Baik Kak. Kayak kemarin ya. 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 Besok hari Selasa, nanti saya ngelanjutin dikit terakhir. Terus habis itu saya kasih exam untuk kalian. Di hari Rabu batas pengumpulan terakhir. Jadi hari Rabu saya akan meriksa semua tugas kalian dan saya akan mana yang oke, yang mana yang nggak oke, gitu ya. Tadi sih saya diskusi sama trainer-trainer yang lain. Hari Kamis kalian masuk segmen 2 dan itu udah waktunya seleksi. Waktunya seleksi yang tidak memenuhi kriteria atau tugas-tugasnya jelek-jelek misalnya. Mungkin tidak bisa lanjut ke segmen 2 gitu ya, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Gak ada yang mau tanya? Kalian ada berapa orang sih? Ada 20 ya? Oke, nggak ada yang tanya lagi teman-teman, yakin nih? Saya kasih kesempatan terakhir. Nggak ada ya? Belum tahu Kak mau tanya apa. Biasanya kalau udah ngerjain nanti baru banyak pertanyaan. Iya, kalau kalian nanya pasti nggak bakal saya jawab kalau misalnya nanti. Karena kalian harus belajar dulu dasarnya yang tadi. Udah itu dipahami setiap code-nya. Yang tadi ada prepare statement, ada result set, ada parameterized query. Karena nanti bentuknya mirip-mirip sama itu. Terus kalau misalnya implementasi dari interface, kalian harusnya udah belajar di OOP ya, interface implement gitu ya. Oke. Ada overriding, ada penggunaan constructor tadi, ada getter setter juga. Ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai jumpa besok. Deadline pengerjaan tugasnya jam 10 pagi ya. Besok ya. Oke. Baik Kak. Ya, semangat semuanya. Ya, makasih, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Kak.